kejadian lagi nih, jasa buka tutup portal. Sekelompok pemuda ini memberikan jasa yang tak biasa, yakni menaikkan motor ke trotoar di Jalan Pejompongan Raya dekat gedung DPR RI Jakarta Pusat. Aksi ini tidak gratis. Setiap pemotor yang meminta jasa mereka dikenakan biaya Rp2.000. Aksi pelanggaran lalu lintas ini pun direkam warga hingga viral. Berapa nih? Ya, tuh 1.000-2.000 ya kan? Dalam video viralnya, perekam mengatakan jika aksi ini bukan yang pertama kali. Pada bulan Maret 2024 lalu, jasa naik trotoar berbayar ini ternyata juga pernah viral hingga berujung penutupan dan trotoar tersebut diperbaiki. Usai viral, trotoar kini sudah diperbaiki Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan menambah besi pembatas agar motor tidak bisa melintas. Sementara gerombolan pemuda yang membuka jasa ini sudah kabur usai video kembali viral. Tim Liputan iNews melaporkan. Inilah detik-detik saat polisi menjadi korban tabrak lari saat menggelar razia lalu lintas di Jalan Raya Duren, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Terlihat saat polisi hendak menghentikan mobil, tiba-tiba mobil pickup langsung menancapkan gasnya dan menabrak polisi yang sedang bertugas. Sontak, korban terpelanting dan mengalami luka serius. Polisi korban tabrak lari langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Tidak berselang lama, pelaku tabrak lari akhirnya ditangkap tim Satlantas Polres Blitar. Pelaku langsung dibawa ke ruang pemeriksaan untuk dimintai keterangan. Antara mobil pickup yang menabrak anggota kami. Kondisi korban alhamdulillah ya tadi dalam keadaan sadar, walaupun ada luka di bagian pelipis. Kini polisi mengamankan mobil pick-up yang digunakan untuk menabrak polisi ini. Sementara pelaku akan dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan peraturan lalu lintas. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan melaporkan. Motor berpenumpang 3 orang, yakni 2 orang wanita dan 1 balita, ini tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh pemotor ojek online di Jalan Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Diduga sang ojol tidak bisa mengendalikan kendaraannya saat motor korban hendak berbelok ke kiri. Akibatnya ketiga korban terjatuh dari motor hingga terluka dan balita menangis histeris. Sementara pelaku penabrak tancap gas melarikan diri enggan bertanggung jawab. Detik-detik kecelakaan ini terekam CCTV hingga viral. Akibat kejadian ini, ketiga korban menderita luka di sekujur tubuh dan dibawa warga ke klinik terdekat. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi kini masih mendalami keterangan saksi dan melacak keberadaan pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Gani iNews melaporkan. Aksi kawanan pencuri membobol rumah kepala desa Tempe Tegah, Kecamatan Tempeh Lumajang yang juga menjadi posko mahasiswa KKN terekam CCTV. 3 pelaku masuk dengan merusak gembok pagar kemudian mengambil 2 sepeda motor yang terparkir di halaman rumah. Aksi kawanan pencuri ini terjadi saat seluruh penghuni rumah termasuk 13 mahasiswa KKN tengah tertidur sekitar pukul 2:30 pada Jumat dini hari. Aksi pencurian baru diketahui keesokan harinya. Dari 6 sepeda motor yang terparkir di halaman rumah, 2 diantaranya hilang dicuri. Tidak hanya di rumah Kepala Desa Tempe Tegah, pencurian juga terjadi di kantor Kepala Desa Alun-Alun sehingga dalam 2 hari terakhir sebanyak 4 sepeda motor milik mahasiswa KKN raib di gondol kawanan pencuri. Polisi menduga pencuri merupakan kelompok yang sama. Karena memang ini fenomena kejadian kasus curanmor yang terjadi di wilayah Lumajang di 2 tempat yaitu di Rawanuso dan Tempe, itu menimpa adik-adik kita yang sedang melaksanakan KKN. Total 1.328 mahasiswa dari 8 perguruan tinggi yang melakukan KKN kolaboratif akhirnya ditarik oleh kampus masing-masing meski program KKN baru berlangsung 2 pekan. Penarikan mahasiswa ini dilakukan lantaran mempertimbangkan faktor keamanan mahasiswa. Hingga saat ini, polisi masih memburu kawanan pelaku curanmor yang menyasar mahasiswa KKN di Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho iNews melaporkan.
Puluhan truk tambang pengangkut batu dan pasir di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang, Banten nekat menerobos jam operasional. Warga yang kesal mengadang dan menghentikan paksa truk. Truk-truk tambang yang kerap menimbulkan kemacetan sehingga mengganggu aktivitas warga, terutama bagi anak sekolah. Sopir truk berdalih tidak mendapatkan parkiran untuk truk mereka sehingga berjalan keluar. Mau parkir ke parkiran penuh, nanti gimana lagi? Parkir di jalan nggak boleh. Coba. Karena kita mau masuk ke parkiran kan penuh. Di jalan kan warga. Gimana lagi? Dalam peraturan Bupati nomor 47 tahun 2018 disebutkan truk tambang hanya boleh melintas pada pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi. Kemacetan ini dampak truk melanggar peraturan, kecewaan juga bentuk keluh kesah masyarakat, jam-jam aktivitas sering terjadi kemacetan. Harapannya pemerintah setempat itu lebih tegas terhadap peraturan. Warga berharap agar pemerintah setempat lebih tegas menjalankan Perbub Bupati Tangerang dan pengawalan peraturan truk tambang dilarang melintas sebelum jam operasional. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Anggota Polres Pandeglang, Banten berhasil menangkap 5 orang sindikat pencuri motor yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten. Selain 5 pelaku, polisi juga berhasil menyita senjata tajam dan senjata api rakitan yang disimpan di jok motor. Senjata tajam dan senjata api tersebut digunakan para pelaku untuk menakuti korban saat melancarkan aksinya. Dapat senjata dari mana? Dari Cipanas, Pak. Cipanas. Itu dari warga atau dari ini? Dari warga, Pak. Dari warga. Itu rakit sendiri atau gimana? Rakit sendiri atau gimana? Kurang paham itu kalau Oh, itu udah curi motor udah berapa kali pakai senjata itu? setiap mau ini, Pak. Setiap mau beraksi pakai itu. Penangkapan ini berawal dari laporan warga yang kehilangan kendaraan motor di wilayah Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil menangkap para pelaku, serta 1 orang penadah kendaraan curian. Dari salah satu tersangka ini, pada saat kita lakukan penangkapan, berupaya melakukan perlawanan, dan bahkan kita temukan juga senjata api berikut dengan amunisinya dengan kaliber 3,8, senjata rakitan. Selain senjata tajam dan senjata api rakitan, polisi juga berhasil menyita 4 kendaraan bermotor dan 1 set kunci letter T. Atas perbuatannya, para pelaku terjerat dengan pasal 363 dan pasal 480 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara.